Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Surga, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pagi hari ini bersama saya Nessa Gozal, kita kembali lagi di Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ceria sekali ya Ustadz pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pokoknya setiap hari kita harus punya satu niat untuk baik. Apapun yang kita lakukan hari ini harus membawa kebaikan dunia sampai akhirat. Nah itu dia ya, sama halnya dengan yang akan kita bahas sih sebenarnya Ustadz ya, tentang puasa. Wah puasa ini kan niat baik ya Ustadz ya. Tapi aku sering menjumpai nih Ustadz ya, mungkin Sobat Surga juga nih. Jadi puasa tapi niatnya karena keinginan, misalnya pingin masuk ke sebuah perusahaan, tinggal tunggu pengumuman, misalnya begitu. Aku mau puasa biar ibaratnya merayu Allah, misalnya begitu. Sebenarnya boleh nggak sih Pak Ustadz kita kayak gitu? Pertama sebetulnya kalau untuk itu lebih tepat untuk berdoa. Cuman masalahnya doa itu mudah terkabul kalau dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi puasa untuk itu tidak boleh sebetulnya. Oh, niat puasa untuk itu tidak boleh. Jangan saja niat puasa karena pengen lancar rezeki, puasa atau pengen anak. Nah, itu apalagi kalau itu puasa Ramadan. Itu jelas semua ulama sepakat. Artinya jangan sampai kita berpuasa kepada sesuatu yang dengan niat yang tidak dituntunkan. Bahwa orang berpuasa itu boleh atas dasar niat-niat tertentu kalau memang dituntunkan, misalnya kita puasa Senin Kemis. Di saat Senin Kemis itu memang saat puasa kan doanya ijabah, mudah dikabulkan. Maka kita berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa tengah bulan, 3 hari di tengah bulan, maka itu saat-saat doa dikabulkan, ya silahkan saja. Tetapi harus disesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi niat puasanya bukan karena keinginan ya Ustadz ya, karena ingin mendapat ridho dari Allah begitu ya Ustadz? Ya, jadi pertama niatnya betul-betul untuk Allah, baru ketika kita puasa Senin, puasa Kamis atau puasa Daud, maka saat itulah ijabah doa. Nah itu dia, ternyata banyak nih rahasia puasa, makanya di episode kali ini kita akan menyibak rahasia puasa ya. Nah ini namanya juga Curhat Ustadz ya, ini kita sudah banyak menerima curhatan juga nih Pak Ustadz dari Sobat Surga. Yuk kita lihat yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga, yang juga merupakan pilar utama bagi agama kita. Tetapi ibadah ini memiliki suka duka di dalamnya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Surga mengenai puasa. Mari kita simak. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Bu Anis mau tanya bagaimana cara mengajarkan anak agar mau berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Wah ini juga pasti yang dirasakan juga nih Sobat Surga yang ada di rumah yang punya anak. Bagaimana mulai kapan mengajarkan puasa pada anak-anak dan bagaimana caranya? Pertama, biqadri kulihim dengan kadar akalnya. Yang kedua, bitadrij, yaitu dengan kondisi usianya. Artinya kalau usia 2-3 tahun jelas itu bukan usia yang tepat untuk mengajarkan puasa. Masa usia 1 tahun dibikin nggak makan dari pagi sampai sore kan nggak pas. Nah, ketika dia sudah mulai 7 tahun itu diajarkan sholat, termasuk sebelumnya diajak puasa dengan kadarnya. Artinya tidak harus full. Mungkin sampai siang hari atau dari pagi sampai siang sampai sore. Itulah makanya take time by process. Artinya disitulah dengan tahapan-tahapan. Nah insya Allah, tapi sekarang kalau sudah terbiasa, anak usia 6 tahun sudah mulai, walaupun belum mukalaf ya, belum berkewajiban, kalau sudah kita biasakan bisa dengan pengkondisian. Jadi kalau anak diajari puasa, jangan sampai di depannya penuh makanan yang sudah siap. Ini adalah godaannya. Nah, kamu jangan akan mendapatkan pahala, enggak gitu ya, juga ya Pak gitu. Ustadz ya. Semuanya dijauhkan dengan cara misalnya ibunya sedang dapat halangan kena dapat menstruasi, ya jangan terus makan terus. Ya berempati ketika mau makan, kan orang menstruasi memang nggak boleh berpuasa, tapi makannya jangan dilihat oleh anaknya. Atau diajak jalan-jalan di tempat food court, ya nggak pas banget tempat kan. makanan semua. Nah, itu namanya pengkondisian. Yang ketiga ada suasana.
kita itu puasa sepanas apapun ketika kita sedang umroh itu nikmat sekali dan terasa nggak ada rasa berat sama sekali. Padahal musim panas. Kita summer musim panas sedang di Masjid Nabawi atau di Makkah Mukarramah itu puasa itu terasa nyaman karena semua orang berpuasa. Dan tidak ada warung-warung atau tempat makan, restoran-restoran yang buka di saat jam-jam puasa. Maka menjadi nyaman. Maka buat lingkungan. Satu, buat lingkungan. Lingkungan untuk memudahkan anak-anak untuk mudah berpuasa. Kedua, pertemanan. Kalau bisa teman-teman itu kalau bareng-bareng rame-rame misalnya di sekolah diajari puasa itu lebih mudah. Meskipun baru kelas 1 SD, tetapi dia full day misalnya. Full day ini nggak ada snack, nggak ada itu karena rame-rame jadi nggak berasa lebih berat. Nggak berasa karena nanti ada pelampiasan untuk kompensasi pada mainan, kompensasi pada sama teman. Kita saja kadang-kadang sedang sibuk apapun tahu-tahu loh kok udah asar, udah maghrib gitu. Tapi kalau nganggur setan meloding file kan. Orang nganggur itu kalau sedang puasa lihat karet aja serasa mie ayam loh gitu padahal karet ban mobil aja kayak donat ya. Kenapa gitu ya luar biasa imajinatif langsung. Betul, begitu ya ada itu drumstick ya cuman padahal gambar apa aja semuanya mengarah ke sana. Maka pengkondisian itu penting, pertemanan itu penting, artinya teman-teman yang sebaya kepada anak-anak kita, carikan teman-teman yang sama-sama rajin ke TPA, rajin di masjid. Insya Allah suasana puasa itu menjadi nyaman. Tetapi tetap lihat pada kadar usianya. Nah itu dia Bu Anis dan juga Sobat Surga yang sudah punya anak dan ingin mengajarkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Ustadz ya. Baiklah, nanti setelah ini tetap ya akan ada curhatan-curhatan lagi dari Sobat Surga. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Fadli, saya bekerja di lingkungan orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Saya sering bingung mengatakan jika saya sedang menjalankan puasa. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli dan juga Sobat Surga, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ini pertanyaan dari Mas Fadli yang sudah masuk di akun Instagram kita di @curhatustadz_net ya. Bagaimana nih Ustadz biar mungkin bisa ngomong dengan enak tanpa nantinya akan ada gesekan begitu? Hampir seluruh wilayah yang saya kunjungi insya Allah sudah welcome terhadap amaliyah agama. Artinya apalagi cuman puasa itu jauh lebih mudah daripada sholat. Di tempat-tempat tertentu misalnya di Jepang itu di beberapa negara yang bagian negara yang agak jauh dari Tokyo memang ada orang yang tidak welcome terhadap orang sholat karena ini apa-apaan karena tidak semuanya tahu. Iya, tidak tahu artinya. Bahkan di beberapa di Cina, Beijing dan juga beberapa di Hong Kong aja di sebagian rumah ada yang takut kalau ada orang sholat. Satu karena pakai mukenanya, kedua seolah-olah dewa mereka dilawan dengan ada itu semuanya. Tapi kalau puasa sebetulnya jauh lebih mudah. Yakinkan bahwa itu kewajiban. Allah menegaskan kewajiban harus kita jalankan dalam kondisi apapun dan insya Allah orang lebih toleran karena orang itu kecuali kalau kita harus makan sementara kita itu mohon maaf ya di semuanya itu tidak makan kita makan itu berat daripada semuanya makan kita nggak makan. Ya. Artinya sebetulnya kita lebih bisa memahamkan mereka bahwa karena fasting atau puasa itu kan hampir semua orang dimengerti sekarang, sudah informasi begitu rupa. Karena yakin bahwa itu kewajiban sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, artinya satu, ini bahwa kewajiban puasa itu tidak hanya kepada umat akhir zaman. Walaupun cara puasanya beda.
ketika Nabi Isa itu Maryam suruh puasa diem. Dan puasa diem itu lebih berat daripada puasa nggak makan nggak minum. Ya, ya. Apalagi ibu-ibu, wah diem gitu. Wah, siksaan, siksaan, Ustaz. mules. Siksaan. Karena dia kaum Hawa. Hawa itu mangap. Hawa. Beda dengan laki-laki cenderung diem karena dia kaum Adam. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang suka ngomong, Berarti dia solihah. Nah, gitu ya. Artinya bahwa bagaimana karena kita tahu itu kewajiban ya kita lakukan semaksimalnya dan insya Allah jauh lebih mudah lah untuk mengatakan saya sedang berpuasa. Maaf saya dengan cara yang baik. Jangan dasar ini kaum Korun dan Fir'aun semua. Saya kan orang Muslim, saya harus puasa. Ini namanya enggak baik. ya. Terima kasih Pak, tetap dikasih makan saya bawa tapi take away. Nanti saya makan setelah azan. Nah itu. Jadi, Tapi itu tidak menimbulkan seperti ria ya Ustadz, maksudnya enggak kan orang tipis. tahu riak kepada siapa? Lingkungannya orang non Muslim kok. Nah, riak itu kalau itu dilakukan dalam rangka untuk pamer. Tapi puasa kan nggak bisa dipamerkan. Mohon maaf, seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa untuk manusia, sholat biasa-biasa. Kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dibikin Bismillah, luar biasa. Itu biar kelihatan SAG dia sarjana alam gaib luar biasa. Dia lulusan UIN. Nah, padahal kalau sholat sendiri centul gede-gede belas. Kalau perlu Allah Akbar ini bacaannya sama dengan kemarin tinggal idem. Sholat bisa dipamerkan. Ya. Haji apalagi? Selfie di depan Ka'bah itu nikmat sekali berhaji padahal pengen pamer. Tapi puasa nggak bisa. Puasa adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Di foto juga nggak bisa, diliput tidak bisa, di syuting nggak bisa. Kita sedang puasa, ini liputan orang puasa. Ya. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak itu juga. kurang gizi. Jalannya pincang, berarti dia puasanya hebat, itu keselio. Bau mulutnya asal ngomong orang studio semua pingsan. Itu cuma nggak gosok gigi 3 hari. Nah artinya tidak bisa dipamerkan kan? Ya, Tidak bisa show off. Asyamuli wa ana ajribi. Okay. Puasa ini semata-mata untuk aku kata Allah dan aku yang menilainya yang melihatnya. Maka sebetulnya puasa bebas dari riya. Jadi sebetulnya itu sampaikan saja dengan baik bahwa kami sedang berpuasa dan insya Allah sekarang semua orang sudah welcome dengan hal itu ya Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Sobat Surga yang tadi juga merasakan hal yang sama. Oke, sekarang kita terima lagi nih, kita lihat lagi curhatan dari Sobat Surga. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Iva. Saya mau nanya, apakah boleh mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Iva. warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal. Niatnya baik loh Pak Ustadz ini. Baik, tapi harus ada karena ini ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Oke. Nah, misalnya sholat tuh baik, tapi kalau nggak sama dengan tuntunan nggak boleh. Karena kita harus muafik dengan apa yang disunahkan, apa yang dicontohkan. Urusan dunia itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau ada makanan apa aja makan saja kecuali ditemukan larangannya. Tapi kalau ibadah jangan lakukan apapun kecuali semuanya haram kecuali yang dicontohkan. Itu bedanya. Kebalikannya itu ya Pak Ya, Ustadz ada kebalikannya. Kalau masalah dunia, masalah makanan, masalah urusan dunia, pokoknya gampang saja. Lakukan kecuali ditemukan larangan. Tapi kalau masalah ibadah, jangan pernah melakukan sesuatu kecuali di situ ada tuntunannya. Ya. Nah, jadi misalnya sholat subuh saya biar sekaligus senam kesegaran jasmani, maka subuhnya 8 rakaat. Ruku harusnya ke depan saya nyamping kiri kanan geledak. Nggak ada tuntunannya ya Pak Ustadz. Atahiyat gini, dulu kan masih satu saya 5. saya gini atahiyat saya gini, nggak boleh. Aduh. Demikian juga puasa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya disuruh mengganti puasa tetapi tidak disuruh untuk ganti sholat. Tapi juga kaitannya dengan mengganti untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Puasa harus ada dalil khusus berkenaan dengan surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm ayat 38-39, walalaisal insan illa masa'a. Tidaklah manusia itu dapat satu balasan kecuali apa yang dilakukan. 38 dan 39 An-Najm 38 dan 39 ya Ustadz. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya,
Ala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang dosa menanggung dosa orang lain. Sebaliknya juga wa an laisa lil insan illa masya, ya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, tidak bisa usaha orang lain untuk kita. Saya subuhnya 6 kali lah, yang 2 saya kasihkan istri saya. Artinya apa? Tidak ada transfer pahala seperti itu. Oh, enggak ada ya Pak Ustadz? Ya, jadi saya sholatnya 6 rakaat lah, yang 2 saya kasihkan dia. Enggak boleh yang 4 saya kasihkan sana, enggak bisa. Karena dari sisi ini, seseorang punya tanggung jawab sendiri. Bagaimana dengan orang tua punya utang tapi belum dibayar, tapi ternyata sudah meninggal. Ya sudah, di luar kewajiban. Maka pembelajaran penting, jangan sampai kita menunda-nunda utang. Matlul ghani dzulmun. Orang yang nunda-nunda utang itu adalah kezaliman. Yang saya heran kadang-kadang, ya Ustaz, saya utang saya sudah 3 tahun yang lalu, 3 puasa yang lalu belum lunas. Apa kita harus? Ini keterlaluan. Kan waktu kita panjang untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan. Maka disegerakan. Segerakan di dalam melunasi utang-utang, terutama utang puasa sebelum ajal meninggal. Kalau misalnya dibayarkan dengan sedekah, Pak Ustadz? Kalau memang tidak mampu. Karena bayar sedekah itu dilakukan ketika dia sudah tidak mampu untuk melakukan puasa. Ya, jadi dengan fidyah. Dengan fidyah itu misalnya orang tua kita sudah meninggal, begitu ya. Tapi puasa kemarin kita tahu nih bahwa karena sakit masih misalnya begitu, begitu, kita bayar fidyahnya setelah meninggal bisa? Itu yang saya maksud, boleh. Nah itu jadi silahkan bayarkan fidyah karena orang tuanya memang ada yang ditinggalkan dari puasanya. Yaitu memberi satu orang fidyah itu to'amu miskin, memberi makanan yang normal untuk seorang miskin dalam seorang yang tidak mampu itu dibayarkan fidyah untuk sehari makan. Standarnya di sini ya sehari makan itu ya 3 kali. Dan sebagaimana yang kita makan tentu. Kalau kita makan sehari kira-kira 50.000 atau 100.000 sehari atau 50.000 sehari, ya sudah minimal 50.000 kali berapa yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita ngasih sesuatu yang kita sendiri biasa habis 50.000, nanti kita 12.000 aja. Itu 12.000 itu karena makan memang urusannya dengan fidyah itu dengan pohon makanan pokok, tapi juga harus ditambah dengan lauk. Kan jadi nggak bisa cuma kasih beras aja gitu. Ya, tidak cukup dengan itu seharusnya. Artinya dinilai beras itu dikasihkan dengan senilai plus lauk pauknya. Dan tidak bisa digantikan dengan pulsa. Jadi ya karena ini saya kasih kuota aja deh gitu. Jadi kan lebih lebih kepake. Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena Pak itu ya. fidyah itu to'am itu makanan. Sedang pulsa bukan untuk dimakan. Bukan nggak bisa dimakan ya Pak kecuali ya. kalau dia hari-hari makanannya pulsa, kasih itu pulsa. Nggak bisa juga sih Pak Ustadz. Oke, begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab juga pertanyaan dari Sobat Surga yang juga masih bingung masalah utang puasa orang lain atau orang tua ataupun membayar fidyah. Setelah ini kita akan buka lagi nih curhatan dari Sobat Surga, makanya jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wah, ini emang sih kalau puasa itu jadi banyak pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Tadi ada yang nanya tentang utang puasa niatnya harus seperti apa dan segala macam gitu ya. Karena memang puasa ini, apalagi puasa Ramadan ini puasa yang sangat kita nantikan. Karena ada suasana surgawi. Karena setan-setan dibelenggu, nyatanya kriminalitas itu turun drastis. Pada saat bulan puasa. Wow. Dan juga orang gemar peduli orang lain dengan banyak sedekah. Iya, betul. Mumpung Ramadan. Dan Ramadan itu susah dibendung tentang memakmurkan masjid. Walaupun saat pandemi tetap pakai protokol kesehatan jelas ya, tapi tetap bagaimanapun orang rindu terhadap masjid. Betul, kerinduan terhadap masjid itu meningkat pada saat kita apalagi adzan, yang biasanya orang sebel dengan adzan, tapi khusus di bulan puasa adzan maghrib dicintai luar biasa. Kalau bisa duluan gitu ya Pak Iya, Ustadz ya. Makanya yang paling dicintai di bulan Ramadan ada orang bernama Sa'ad.
Yaitu? Kita nantikan saat adzan maghrib. Ya, saat adzan maghrib. Oke, baiklah. Ini sudah ada lagi curhatan Ustadz yang sudah masuk ke akun Instagram kami di @curhatustadz_net. Yuk kita lihat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Putra. Saya ingin bertanya Pak, puasa itu membuat saya tidak produktif. Keseringannya saya tidur dan malas-malasan. Bagaimana ya Pak cara agar pada saat berpuasa kita menjadi pribadi yang lebih produktif? Terima kasih Pak. Wah ini nih Mas Putra nih, banyak nih yang begini, puasa sih Pak Ustadz, tapi dari habis duhur tidur sampai jam 5 sore gitu. Kesalahan yang luar biasa terhadap makna puasa. Justru puasa itu membuat kita lebih produktif karena ada suasana untuk amal-amal yang positif. Mau amal negatif sedang puasa. Maka sebetulnya kita lebih produktif untuk amal-amal kebaikan. Sekarang mau pacaran, mau nipu, puasa-puasa nggak boleh menipu. Jadi kalau mau menipu nunggu setelah buka puasa. Seolah-olah seperti itu. Padahal ini kan satu konteks di mana ada pengkondisian baik. Kenapa banyak tidur? Karena dininabukkan dengan hadis dhaif bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Padahal hadisnya dhaif, jadi tidak boleh dipakai untuk landasan atau dasar berpikir kita atau untuk dasar amaliyah kita. Kalaulah itu dimaknai bahwa orang puasa itu tidurnya di ibadah karena memang di saat tidur pun dia dinilai ibadah. Karena kalau orang sholat nggak bisa sambil tiduran, saya sholat kok tiduran nggak bisa, haji sambil tidur nggak bisa. Tapi walaupun tidur pules sampai difoto, sampai diviralkan, itu Masya Allah, tidurnya pules sekali karena capek kerja begitu, tetap dia dianggap berpuasa. Wow. Kecuali kalau tidur sambil makan, beda lagi beda. Ya, itu semuanya. Nah, maka itu yang ketiga, penelitian membuktikan bahwa mahasiswa di Gajah Mada yang berpuasa ternyata lebih produktif di dalam nilai akademisnya daripada tidak berpuasa. Ternyata pembelajaran itu, mohon maaf, anak-anak lebih fresh, lebih lagi. masuk. Iya, karena ilmu tidak bercampur dengan kemaksiatan. Sementara di bulan puasa itu kemaksiatan berkurang. Nah itu Itu dia luar Mas biasa. Putra ya. Ya. Jadi sebenarnya kebalik nih. Sebenarnya pada saat kita berpuasa itu harusnya kita lebih produktif. Karena apapun yang kita lakukan dinilai ibadah, begitu ya Pak Ustadz dan ya. orang Islam itu setiap waktu harus ada amal. Karena kalau ada waktu nggak beramal soleh itu rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar semua orang akan rugi kecuali iman, 2 amal soleh, 3 dalam kebenaran, 4 dalam kesabaran. Alhamdulillah, baiklah kalau begitu, jadi semangat kan puasanya ya. Pak Ustadz terima kasih Pak Sama-sama, Nisa. Ustadz. Besok kita bahas yang seru-seru lagi ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Sobat Surga juga tercerahkan ya dari episode kali ini. Besok kita ketemu lagi, tapi yang pasti untuk Sobat Surga yang ingin curhat ya silahkan curhat di @curhatustadz_net. Dan akhirnya saya Nesa Gozal dan Saya juga Wijayanto. Ustadz Wijayanto, kita pamit undur diri. Kita ketemu besok lagi di Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.